Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video yang sedang viral, video yang saya upload, katanya jamaah yang menolak memberikan uang kepada joki Hajar Aswad, saya justru mendukung si bapak. Kenapa? Karena memang tidak boleh ya ada unsur tipu menipu di awal. Harus ada kesepakatan dulu di awal. Saya dengan teman-teman motowif yang lain itu bukan tidak memakai jasa mereka. Saya dengan teman-teman yang lain biasa memanggil joki-joki ini untuk mengantarkan jamaah ke Hajar Aswad. Karena memang jujur, kalau kita sebagai motowif, kita tidak punya keahlian untuk membawa para jamaah bisa mencium Hajar Aswad. Tapi kalau mereka ini kan sudah terbiasa, mereka sudah terlatih dan mereka sudah tahu caranya. Dan mungkin mereka juga sudah punya tim ya di sekitar situ untuk membantu orang-orang mencium Hajar Aswad. Terkait dengan orang-orang yang tiba-tiba menawarkan di lokasi di samping Ka'bah, menawarkan, Pak, mau saya bantu mencium Hajar Aswad enggak? Nah, di situ kan dia tidak mengatakan terlebih dahulu, tetapi berbayar, Pak. Harusnya mereka ini mengatakan, Pak, mau saya bantu cium Hajar Aswad, tapi Bapak bayar. Berapa? 100 real kah? 200 real kah? Saya yakin orang-orang ketika diberitahu bahwa itu berbayar, itu pasti akan membayar. Pasti mau. Pasti mau. Karena orang-orang, kenapa banyak yang ketika sudah diberitahu di akhir, kemudian mereka menolak untuk membayar. Saya rasa itu bukan karena jumlah nominalnya, bukan karena 100 realnya, bukan karena 200 realnya, akan tetapi karena merasa ditipu, karena merasa dijebak, karena merasa dibodohi gitu loh. Dan ekspektasi mereka pastinya terlalu tinggi di awal. Pastinya kan mereka nih, ketika ada orang-orang, saya misalkan contoh ya, misalkan saya sedang mau mencium Hajar Aswad, kemudian saya mental, lagi. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan, Mas, mau saya bantu cium Hajar Aswad enggak? Mau, pasti saya bilang begitu kan. Tentunya saya di situ sudah kepedean dong. Pasti saya merasa amal ibadah yang makna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tiba-tiba ada orang mau bantu saya cium Hajar Aswad, kan? Pasti seperti itu. Wah, pasti jangan-jangan ini malaikat nih mau bantu cium Hajar Aswad dan lain sebagainya. Ternyata sudah mencium orang yang kita anggap malaikat. Orang yang kita anggap pahlawan itu malah minta duit. Nah, di situ kecewanya orang-orang. Jadi kalau menurut saya itu bukan masalah nominalnya, tapi karena saya yakin betul orang-orang yang menolak membayar itu, pastinya yang jelas itu rata-rata orang merasa ditipu. Karena mereka di awal tidak ada akad, ya tidak ada kesepakatan. Banyak kok para jamaah yang justru mencari joki-joki Hajar Aswad. Kita juga biasa sediakan teman-teman kita, orang-orang kita, orang Lombok, orang Madura, orang Sulawesi, orang Bugis, dan lain sebagainya. Mereka yang mau mengantarkan jamaah untuk mencium Hajar Aswad. Tapi itu itikadnya, kesepakatannya itu dari hotel. Mau dibantu mencium Hajar Aswad, tarifnya sekian. Kan kasihan orang udah desak-desakan, orang udah bantu ya ngawal kita. Itu hadiah buat mereka. Cuman kalau tiba-tiba di lapangan tanpa mengatakan terlebih dahulu, tanpa ada kesepakatan di awal, tiba-tiba ngomong. Nah, disitulah orang yang merasa tertipu. Jadi ini saya saran saja buat teman-teman yang bekerja sebagai joki Hajar Aswad. Kalau kalian berjumpa dengan orang-orang yang ingin kalian tolong, kalau memang benar-benar mau nolong, ya udah tolong aja. Tapi kalau kalian itu mau minta tarif, minta uang, maka katakan dari awal. Ketika kalian menawarkan, Pak, mau dibantu mencium Hajar Aswad ya? Ya, tapi berbayar ya Pak. Katakan seperti itu. Jadi orang tidak ada merasa ditipu di situ. Dan kemudian tidak menimbulkan efek negatif di sekitaran Masjidil Haram. Di sekitaran Ka'bah. Kayak sekarang nih orang-orang pada khawatir semua nih. Di situ ada pencopet, juga ada, malah ditambah lagi ada oknum-oknum yang seperti ini. Jadi kan membuat orang merasa tidak terlalu nyaman ketika beribadah. Jadi saran saya buat teman-teman, buat para joki-joki Hajar Aswad, kita juga berterima kasih. Banyak doa-doa kita yang terbantu untuk mencium Hajar Aswad. Tapi kita juga tidak mau ada hal-hal yang seperti itu, yaitu unsur-unsur tipu daya. Katakan saja, kalau memang mau minta imbalan, katakan dari awal. Jadi orang tidak merasa tertipu. Oke, buat jemaah-jemaah yang lain, hati-hati. Kalau memang mau mencium, banyak kok. Para mutawif itu pasti tahu joki-joki Hajar Aswad dan tarif-tarifnya itu berapa. Kalaupun kalian bertemu di samping Ka'bah, kemudian kalian tidak mau membayar, maka
ketika ada orang yang menawarkan seperti itu, ya udah kita tolak saja. Jadi tidak mengganggu hati kita. Dan saya sarankan kepada para jemaah tidak usah terlalu memaksakan diri untuk mencium hajar aswad. Lebih-lebih jamaah wanita. Kenapa? Karena jamaah wanita itu sedikit banyak mudaratnya menurut saya kalau tidak didampingi oleh suaminya, saudaranya dan lain sebagainya. Karena di situ terjadi tempet-tempetan dan menempel antara laki-laki dan perempuan. Pastinya takut yang ditakutkan itu adalah timbulnya pelecehan seksual dan lain sebagainya. Dan itu pernah dialami oleh jemaah. Oke, itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.